Seksi kerohanian, silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Mudah-mudahan belajar hari ini kita mendapatkan kelancaran ya dan kemudahan. Nah, sekarang Bapak akan membahas tentang materi berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Iya, terima kasih, pintar anak-anak ya. Jadi berpikir komputasional itu adalah proses menguraikan masalah rumit menjadi komponen yang lebih sederhana. Ya, dan mengidentifikasi tren, merumuskan rencana dan menilai hasil dikenal sebagai berpikir komputasi. Ya, jadi berpikirnya seperti komputer. Ya, sekarang manusia itu harus berpikir seperti komputer. Ya, itu adalah berpikir komputasional. Nah, anak-anak, Bapak akan menayangkan video tentang rutinitas pagi anak sekolah ya. Rutinitas pagi anak sekolah. Bangun tidur pukul 5 pagi. Setelah itu, dia menyikat gigi dan mandi. Setelah mandi, dia sarapan. Lalu, dia berangkat ke sekolah pukul 6 pagi. Dan tiba di sekolah pukul setengah 7 pagi. Pukul 12 siang, Dina pulang dari sekolah. Setelah sampai di rumah, Dina makan siang. Di sore hari, Dina berolahraga. Pada pukul 7 malam, Dina makan malam. Setelah itu, dia belajar. Setelah belajar, Dina tidur. Nah, baik anak-anak. Nah, sekarang kalian berpikir tentang kegiatan di pagi hari yang dilakukan oleh kalian semua. Atau apa sih yang dilakukan oleh kalian itu di setiap pagi hari? Silakan untuk berpikir, apakah bangun tidur, mandi, sarapan, ambil pakaian, seragam ya, ambil tas, langsung berangkat. Nanti tulis oleh kalian di buku. Silakan buka bukunya.
Silakan diskusi ya. Diskusi tentang aktivitas harian mereka. Aktivitas ya. Silakan. Ya, kalian berdiskusi tentang aktivitas harian ya, harian apa yang dilakukan oleh kalian semua. Ya. Nah, sekarang pertanyaan dari Bapak, perhatikan, apakah Anda pernah menyelesaikan suatu permasalahan? Permasalahan tersebut Anda selesaikan secara bertahap dan berurutan. Pernah enggak? Apa coba? Masalah. Contohnya gini. Anda ingin membuat nasi goreng. Itu kan masalah, ya? Nasi goreng itu kan masalah. Masalahnya apa? Bagaimana cara untuk membuat nasi goreng? Gitu. Nah, masalah tersebut kalian selesaikan dengan cara bertahap. Pertama berarti apa? Ambil nasi. Kedua, ambil kater, lalu diminyakan. Ketiga, menyalakan kompor, ya. Terus minyak dipanaskan. Ya. Setelah itu kalian menggerus bumbu, membuat bumbu lah ya. Membuat bumbu. Kemudian apa lagi? Masukkan nasi dulu, masukkan bumbu ke minyak yang panas ya. Masukkan bumbu ke minyak yang panas. Kemudian nasi lalu dioseng, apa namanya? Nasi itu digarong ya. Digarong terus sampai rata gitu ya, bumbunya sampai rata. Nah, setelah itu diambil nasi goreng yang sudah matang dari apa? Dari wajan ke piring. Nah, itu cara menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Membuat nasi goreng. Gitu. Ya, itu adalah cara berpikir komputasional dengan cara bertahap. Ya, itu contohnya ya, bertahap. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran hari ini ya, tujuan pembelajaran hari ini kita adalah kalian mampu mengidentifikasi masalah sederhana dalam aktivitas sehari-hari. Mampu mengidentifikasikan masalah ya, mengidentifikasi masalah sederhana dalam aktivitas sehari-hari. Kedua, kalian mampu memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil atau dekomposisi. Ketiga, menyusun urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Keempat, menyajikan solusi dalam bentuk visual menggunakan simbol atau kosakata sederhana atau algoritma dasar. Ya, itu tujuan pembelajaran hari ini. Ya, itu ya anak-anak. Nah, sekarang kalian dibagi kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok 1. Ini 7 orang kelompok 2. Ini 6 orang kelompok 3. Ya, itu kelompoknya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya ya. LKPD ini nih kelompok ini.
arahannya. Pertama, LKPD ini lembar kerja murid, ya, atau lembar kerja peserta didik, ya. LKPD itu. Mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. KKA itu singkatan dari coding dan kecerdasan artifisial. Kelas 5 pasti C ya. Tema berpikir komputasional dalam masalah sehari-hari. Alokasi waktu 30 menit ya. Petunjuk 1. Susun urutan langkah membuat jus alpukat di rumah. Kedua, tuliskan urutan kegiatan secara singkat dan logis. Sama kan membuat alpukat semuanya? Yang ini sama kan? Sama. Ya. Membuat jus alpukat di rumah. Pertama langkahnya apa? Nomor 1 langkahnya apa aja? Cara membuat alpukat di rumah. Silakan lah yang ini di sini simpan di sini. Mana tadi membuat alpukat ini? Ya. Nomor 1 umpamanya ngambil apa sendok atau apa. Kamu alpukat aja mau apa? Membelah alpukatnya. Membelah alpukatnya masukin. Oh ini 2. Ini 2 ini. Ya, ini sama ini. Ya, 1 aja. Nih. Membuat itu ada ya? Hah? Ada. Itu ada. Ya udah apa-apa. Nah, ini 2 ini 2. Tidak tak. Ya. Mana ada itu? Ini 1, ini 1. Nah, silakan. Membuat alpukat di rumah. Sudah aja gitu. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah kumpulkan ya KPD-nya atau nanti Bapak ambil ya. Ambil. KPD-nya ya. Kumpulkan KPD-nya ya. Tuh. Nih. Coba aja nanti kamu coba dijawab. Nah, anak-anak semuanya ya. Itu tadi adalah cara berpikir komputasional dengan membuat jus alpukat ya, jus alpukat. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang kenapa sih harus berpikir komputasional. Ya. Keterampilan masa depan. Di masa depan, salah satu kemampuan yang paling dibutuhkan adalah berpikir komputasi. Bilang ke komputasi atau komputasional. Ya, itu berpikir cara dengan komputer. Ya, seperti komputer. Dunia semakin digital. Terasakan oleh kalian? Rasakan? Kalian punya HP, buka TikTok. Ya, dibuka TikTok, lihat, wah, ada namanya band apa? Yang dari Korea tuh? Iya, band Icon atau yang dari Korea. Kamu buka, langsung lihat lagi konser, gitu ya. Terus ada sepak bola di Brazil, kamu lihat di HP. Terus ada paskibra di Indonesia, ya lagi menaikkan bendera Indonesia, kamu lihat di HP. Kan seperti itu sekarang ya. Terasa oleh kamu? Terasa. Iya. Kalau zaman bapak mah nggak ada yang namanya HP. Bapak SD itu TV itu warnanya hitam putih, bukan berwarna. TV zaman dulu mah. Yang ada hanya RCTI, Indosiar, SCTV sudah, terus TVRI udah itu doang. TV juga. Belum ada yang namanya apa Trans TV, Global TV, MNC TV, nggak ada. Ya itu zaman Bapak
Sekarang mah zaman semakin digital oleh kamu. Kamu mau apa aja tinggal pesan di HP. Mau baju seragam, mau buku, mau tas, nggak usah ke pasar, tinggal scroll aja di HP, tinggal klik aja di HP, datang tas, ya bayar langsung, ya kan? Kamu lapar, pulang sekolah lapar, males kemana-mana, pengen di rumah, tinggal di HP, pesan mie ayam, pesan nasi padang, datang ke rumah, tinggal bayar. Itu dunia semakin digital. Kecanggihan teknologi dan integrasinya ke dalam kehidupan kita sehari-hari semakin meningkat. Ya, ini ya. Nah, siap, kita sebagai generasi penerus bangsa harus siap menerima tantangan. Nanti mah zaman kamu SMA atau kuliah itu zaman semakin canggih lagi. Ya, zaman semakin canggih lagi. Kalau sekarang ada yang namanya sepeda listrik, ya, sepeda pakai listrik. Dulu mah kan digoes, sekarang tinggal jalan. Mobil, dulu pakai bensin, pakai pertama pakai solar. Nanti sekarang mah udah tidak pakai bensin, tinggal dicas ke listrik, dicas udah bisa jalan. Ya, itu mobil listrik. Itu sudah ada di Indonesia. Semuanya zaman listrik. Ya, tidak pakai mesin lagi, tidak ada suaranya, jalan nggak ada, tidak ada suaranya. Kan kalau mobil sekarang ada suaranya ya. Tahu kan suara mobil? Mobil listrik mah tidak ada suaranya, nyaring. Kamu tiba-tiba udah di depannya aja atau di belakangnya kita udah ada mobil listrik. Itu tidak kedengaran suaranya. Nah itu. Oleh karena itu kamu siap menerima tantangan. Harus harus mengikuti zaman, perkembangan zaman. Kalau zamannya sekarang umpamanya HP harus ini, kamu harus mengetahui. Oh, HP ini kelebihannya ini. HP ini kelebihannya ini. Sekarang kan zaman AI. Ya, AI. Apa AI? Coding itu AI. Intelijensi AI. Artificial Intelligence atau AI namanya AI. AI itu AI ya, bacanya AI. Nah, ada soal nih. Bagaimana kamu menjelaskan proses pembuatan roti lapis kepada robot? Nah, nanti mah ada robot. Ya. Bagaimana kamu menjelaskan proses pembuatan roti lapis kepada robot? Ya, kepada robot. Ini ada dengan memberikan petunjuk langkah demi langkah yang tepat seperti ambil roti, oleskan selai, terus tambahkan buah, terus tutupi dengan roti. Nah, gitu ya. Itu petunjuk atau prompt ya, petunjuk ke robot. Ya. Nanti mau kan ada robot. Ada aplikasi ChatGPT, Gemini ada nanti. Kalau kamu punya HP atau komputer ada. Tinggal kamu pengen apa, petunjuknya apa, tinggal ada ya. Itu. Seperti ini. Bagaimana proses pembuatan roti lapis ya? Kalau lapis nanti ada. Jawabannya adalah dengan memberikan petunjuk langkah demi langkah yang tepat seperti ambil roti, oleskan selai, tambahkan buah dan tutup dengan roti lagi ya. Nah, ada soal kedua. Langkah apa yang akan Anda ambil jika Anda ingin mengembangkan program yang mengurutkan nama siswa dari A hingga Z? Ya, jadi nomor kita yang mulainya A ngaran teh. Yang ngaran A itu di sini seperti apa? A alif, terus arkam, terus apa lagi? Anggun. Nah, itu mulai A pertamanya, terus B pertamanya, terus C gitu ya, berurutan sampai C. Jawabannya apa? Nah, daftar nama dimasukkan, terus dibandingkan, lalu diganti jika perlu. Proses ini diulang hingga semua nama
diurutkan. Kalau komputer ada ya, berurutan A sampai Z, nanti berurutan sendiri otomatis ya. Itu. Soal ketiga, informasi apa yang harus disederhanakan saat membuat aplikasi pemesanan makanan? Aplikasi pemesanan makanan biasanya ada kan di HP itu ya. Jawabannya, kita dapat lebih mudah berkonsentrasi pada informasi penting seperti menu dan harga. Saat itu kita menggunakan abstraksi ya, menggunakan abstraksi atau menu aplikasi. Soal keempat, inventaris yang tidak teratur merupakan masalah bagi sebuah toko. Bagaimana Anda dapat membagi masalah ini menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola? Nah, jawabannya, dengan membagi masalah yang rumit menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dicapai. Dekomposisi membantu. Itu ya. Dengan menyelesaikan masalah-masalah yang rumit dengan langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dicapai. Itu namanya dekomposisi. Seperti tadi membuat nasi goreng, itu masalah rumit. Pertama bikin bumbu, ya ngambil nasi, memanaskan minyak, atau ambil menyalakan kompor, memanaskan minyak masukin ke katel masukin ke kompor atau ya ke kompor kan. Nah, itu kan masalah rumit, tapi langkah-langkahnya diselesaikan dengan lebih kecil lagi ya. Itu namanya dekomposisi. Nah, seperti ini, tentukan rute keluar yang paling efektif. Ya, tentukan rute keluar yang paling efektif. Ini kan masalahnya rumit ya. Tentukan rute keluar yang paling efektif. Ya, ini masalahnya rumit. Ya. Ini masalahnya kan rumit. Ini bisa saja kan yang efektif ya, efektif mana? Ini potong kemana coba? Ya, rute keluar yang paling efektif. Ya, itu bisa diselesaikan ya. Ya, mungkin itu ya. Terima kasih ya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, sarapan pagi ya, kamu membayangkan sarapan pagi memakai roti atau nasi goreng atau nasi biasa pakai telur. Bayangkan kamu harus menyiapkan bekal makan sendiri. Bayangkan ya, bagaimana langkahnya, langkah-langkahnya bagaimana. Oh, perhatikan. Kalian diskusi dan menulis masalah tersebut dan menuliskan masalah utama. Kalian silakan diskusi kelompok cara kalian membuat bekal makanan sendiri buat pagi. Apa aja? So, menuliskan masalah utamanya apa? Ya. Apa yang diperlukan dalam membuat bekal pagi tersebut? Membuat bekal sarapan pagi. So, silakan tuliskan dulu, tuliskan. Silakan tuliskan. Sudah belum? Sudah. Ya, kalau sudah, silakan maju ke depan ke kelompok. Kalian presentasikan ya. Kalian presentasikan hasil diskusi kalian tentang cara menyiapkan bekal makan. Sekarang kelompok 1 ke depan, kelompok 1 dulu ke depan. Silakan. Silakan. Coba bacakan kelompok 1, langkah-langkahnya apa?
Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan ke tempat duduk masing-masing lagi ya. Sekarang kelompok 2 maju. Jangan kelompok 2 ke depan. Kelompok 2 mana? Ini ada. 1, 2, 3 mana? Awas kaki lagi. Nah, sini. Ayo. Silakan. Pak Tarik. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Tangan itu. Bimbingan dia aja dia. Awas bergerak kan. Lanjut kelompok 3. Silakan maju. Ya, mantap. Ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita akan membahas tentang berpikir komputasional atau tentang KPA, coding, kecerdasan artifisial ya, tentang yang akan kita bahas minggu depan pertemuan yang akan datang. Nah, kesimpulan dari materi hari ini adalah kalian bisa menyelesaikan langkah demi langkah masalah yang rumit ya, atau dekomposisi ya. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini? Yuk ya, apa? Iya betul ya, tepuk tangan. Siapa lagi yang bisa? Iya, tepuk tangan untuk Gair. Ya. Nah, jadi apapun masalahnya ya, masalah yang rumit itu bisa diselesaikan dengan langkah-langkah dekomposisi. Ya. Itu harus berpikir komputasional. Ya. Dari diskusi kalian, Bapak akan menilai hasil dari diskusi kalian mana? Yang ini ya, KPD-nya mana? Bukan lagi akan dinilai ya. Akan dinilai. Ya. Akan dinilai ya. Nah, ini KPD-nya ya. 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 Bapak cukup bangga karena kalian bisa menyelesaikan masalah, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi di pelajaran KAA, coding, kecerdasan artifisial. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan masalahnya juga, atau bisa mengerjakan soal-soal yang akan diberikan nanti di dalam LKPD.
KPD. Nah, untuk itu pertemuan hari ini cukup sekian ya. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di pembelajaran yang akan datang. Untuk mengakhiri pertemuan pembelajaran KKA hari ini ditutup dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh seksi kerohanian. Silakan untuk